Halo Pedikers. Dikabarkan pasukan elit Iran bakal bergabung bersama para pejuang Palestina untuk sama-sama memerangi Israel yang sampai kini terus membombardir Gaza. Strategi penyerangan tersebut sudah jelas lebih efektif dibandingkan mengirimkan tentara-tentara biasa ke medan pertempuran. Apalagi pasukan elitnya sudah digodok habis-habisan agar mampu menyelesaikan misi seberat apapun. Tapi bagaimana jadinya jika negara-negara yang lebih besar seperti Rusia mengerahkan pasukan elitnya untuk menyelamatkan krisis kemanusiaan di Palestina? Ya, kita ambil contoh pasukan khusus Rusia bernama Spetsnaz ini. Sejatinya pasukan ini merupakan peninggalan dari Uni Soviet dan masih dipertahankan Rusia hingga sekarang. Bahkan unit Spetsnaz ini sudah sering melatih pasukan-pasukan khusus di berbagai belahan dunia seperti Garda Republik di Suriah, pasukan khusus Angola, Kuba, Ethiopia, dan Vietnam, serta berlatih bersama dengan pasukan khusus di berbagai negara. Unit ini sejatinya memiliki tugas yang cukup berat. Salah satunya melakukan pengintaian dan operasi khusus lainnya pada masa damai maupun perang. Selain itu, Spetsnaz sendiri juga mempunyai tugas utamanya dalam masa perang, yakni melakukan infiltrasi ke wilayah musuh, terutama sebelum konflik dimulai. Dan setelah sampai di tujuan, mereka bakal melakukan sabotase seperti menghancurkan pusat-pusat logistik, serta mengeksekusi pemimpin pemerintahan dan perwira militer yang berpengaruh. Sayangnya, informasi tentang pasukan ini tak begitu banyak tersiar. Namun beberapa informasi tentang pasukan Spetsnaz ini sempat bocor akibat mantan perwira Rusia yang membelot ke Amerika Serikat. Dia menjelaskan kalau unit ini memiliki pasukan sebanyak 25.000 personil di tahun 1997. Nah, bisa jadi di era sekarang, pasukannya bahkan lebih banyak ataupun lebih kuat lagi. Dikabarkan pasukan khusus milik Rusia ini juga terlibat dalam invasi di Ukraina. Hebatnya pasukan ini dibagi menjadi beberapa peran dalam misi ini. Untuk kelompok pertama, mereka dikirim pada hari-hari pertama invasi sebagai penyambut yang menyamar sebagai warga sipil atau militer Ukraina. Sementara, yang lain dikirim untuk menangkap atau mengeksekusi anggota penting pemerintah Ukraina, termasuk Presiden Volodymyr Zelensky. Namun kalau mereka nggak memerlukan penyamaran, unit tersebut bisa menggunakan persenjataan yang punya kemampuan besar. Karena pasukan khusus ini tak dinaungi oleh matra darat, matra laut hingga udara, jadinya mereka dilatih untuk bisa melakukan serangan di berbagai sektor medan. Dan jika berada di medan darat, mereka sudah jelas membawa beberapa unit tank T-90 untuk melancarkan serangan. Pasalnya T-90 adalah main battle tank terbaik yang dimiliki Rusia sampai saat ini. Itu karena T-90 dibekali senjata utama berupa meriam smoothbore berukuran kaliber 125 mm yang memiliki jangkauan efektif sejauh 100 hingga 6.000 meter. Tak cuma itu saja, tank ini juga menyediakan senjata sekunder dengan menggunakan senjata mesin 12,7 mm dan 7,62 mm. Sementara untuk perlindungannya, tank buatan Rusia ini dilapisi material baja komposit untuk melindungi tank dari serangan-serangan musuh. Namun karena persenjataan dan pelindungnya cukup berat, tank ini hanya mampu melaju di kecepatan maksimum 60 km per jam. Sedangkan jangkauan operasionalnya T-90 ini mampu menempuh jarak sejauh 550 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Selain unit Spetsnaz, Rusia masih memiliki pasukan elit bernama Special Operation Force. Sama seperti pasukan elit sebelumnya, SOF juga independen dari Angkatan Bersenjata Rusia. Pasukan khusus ini dibentuk pada tahun 2012, lalu yang dirancang sebagai aset tingkat strategis. Unit pasukan operasi khusus elit dengan misi utama intervensi asing termasuk kontra proliferasi, operasi pertahanan dalam negeri asing, dan melakukan operasi yang paling kompleks. Secara garis besar, unit khusus ini memiliki kemampuan untuk berfungsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di masa damai dan masa perang. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan seperti sabotase, subversi dan penghasutan, kontraterorisme, kontrasabotase, kontra-intelijen, gerilya, kontra-gerilya, dan misi-misi khusus lainnya. Makanya pasukan ini cukup fleksibel dalam penerapan misinya.
Belum pasti berapa jumlah pasukan dari unit khusus ini, namun beberapa pengamat memperkirakan pasukan SOF berjumlah di kisaran 2.000 hingga 2.500 personil. Apalagi dengan jumlah segitu, mereka digodok dengan latihan-latihan yang sudah jelas sangat ekstrim. Setidaknya mereka harus ditempa untuk berlatih terjun payung, mendaki gunung, berenang, menyelam bergaya militer, serta menyerbu gedung dan rumah. Selain itu, mereka juga berfokus pada operasi maritim dan pengintaian serta mengendalikan beberapa detasemen operasi khusus Angkatan Laut. Dan karena mereka juga punya kemampuan khusus di laut, berarti mereka bisa saja mengoperasikan kapal selam milik Rusia bernama Yasen Class. Kapal selam ini memiliki panjang 139 meter dan lebar mencapai 13 meter. Dengan ukuran seperti itu, kapal selam ini mampu membawa hingga 85 awak kapal di lautan. Tak cuma itu saja, dengan ukuran sebesar itu, Yasen Class ini mampu melaju di kecepatan maksimum 35 knot atau sekitar 65 km per jam. Sedangkan jangkauannya, kapal selam ini sudah memiliki batas berlayar alias unlimited. Bahkan untuk kemampuan durasi menyelam, mereka cuma terbatas pada sumber makanan saja. Sementara untuk sektor persenjataannya, SOF bisa memanfaatkan peluncur rudal jelajah yang bisa dikolaborasikan dengan 10 tabung torpedo berkaliber 533 mm dan juga rudal target udara. Sejatinya Rusia masih menyimpan pasukan elit yang juga gak kalah hebatnya. Unit khusus tersebut bernama Alpha Group. Pasukan khusus ini sudah ada sejak tahun 1974 dan masih aktif dalam pertahanan militer Rusia. Alpha Group sendiri bertugas melindungi instalasi strategis Rusia, serta melakukan operasi gelap di dalam dan di luar Rusia. Hebatnya lagi, karena pasukan ini nggak cuma terbatas pada operasi militer saja. Pasalnya, pasukan Alpha ini juga bisa melaksanakan misi-misi polisi, operasi rahasia baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun kalau mereka mendapatkan misi udara, sudah jelas Alpha Group bakal menggunakan jet tempur terbaru Rusia bernama Sukhoi Su-57. Pasalnya jet tempur ini dibekali berbagai persenjataan seperti rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, hingga berbagai jenis bom. Gak cuma itu saja, Su-57 juga membawa senjata mesin berukuran kaliber 30 mm yang mampu memuntahkan ratusan proyektil ke area target. Namun, karena jetnya ini membawa banyak banget persenjataan, membuat Su-57 ini memiliki bobot seberat 29,2 ton. Tapi berkat mesin jet turbofan-nya yang kuat, jet besutan Rusia ini mampu melaju di kecepatan maksimum 2.135 km per jam. Gak cuma itu saja, jet ini mampu terbang setinggi 66.000 kaki di udara. Bahkan untuk jangkauan operasionalnya, Su-57 mampu menempuh jarak sejauh 4.500 km dalam sekali pengisian bahan bakar.